Jemaat kekasih Tuhan, hari ini adalah minggu ke-52, minggu terakhir di tahun 2020. Sedikit waktu lagi, beberapa hari lagi tahun 2020 akan berakhir. Sesungguhnya Tuhanlah yang memampukan kita melewatinya, baik dalam suka maupun dalam duka. Marilah kita bersama-sama beribadah. Kita siapkan hati kita untuk menyembahnya. Kami undang jemaat untuk berdiri. Kita bersama-sama mengambil waktu saat teduh. Oh
nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Kebaktian pada pagi hari ini, di dalam minggu terakhir, di dalam tahun ini, baik secara online maupun secara offline, dimulai dengan mengaku kepada Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kamu sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Amin. Silakan duduk. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh mengakui semua pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Musik dan singer akan mengiringi lagu. Dengan sebuah lagu, biarlah kita bersama-sama berdoa di penghujung tahun ini, di minggu terakhir, di minggu yang ke-52, kita menyerahkan segala dosa kita di hadapan Tuhan. Ku ada separuh
kepada Bapa kami yang di surga. Lagu ini sungguh-sungguh terus mengingatkan kami bahwa sebenarnya hidup kami adalah anugerah semata. Hidup kami hanya karena Engkau saja. Kalau kami bisa mampu melewati hari-hari kami sepanjang tahun 2020 ini, hari-hari yang berat, itu hanya karena anugerah. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu itu. Selangkah demi selangkah sampai hari ini, Engkau tetap memberikan kami kekuatan. Engkau tetap melindungi kami. Engkau tetap memberikan berkat-berkat-Mu yang melimpah bagi kami semua. Jangan biarkan Tuhan karena kesalahan dan dosa kami membuat kami tidak bisa berterima kasih kepada Engkau, membuat kami tidak bisa melihat anugerah-Mu yang begitu besar kepada kehidupan kami. Hari ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan di minggu yang ke-52, minggu terakhir di tahun yang berat ini. Kami mau menaruh segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Engkau sucikan dan kuduskan kami Bapa, sehingga kami boleh layak hari ini untuk memuji-muji Engkau, untuk menyembah Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami ke depan kami tidak melakukan pelanggaran lagi. Kami tidak melakukan dosa yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Limpahilah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga hidup kami bisa mengasihi orang lain. Limpahilah hidup kami dengan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melakukan yang benar. Kami tidak egois. Kami tidak mementingkan diri kami sendiri. Kami bisa berbelas kasihan, karena Engkau pun datang ke dunia karena belas kasihan. Terimalah doa pengakuan dosa kami ini Bapa, yang hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Tanggal 25 kemarin kita sudah bersama-sama merayakan Natal. Tetapi jangan pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik bahwa Yesus Kristus telah lahir bagi seluruh
orang di bumi ini, damai bagi manusia, mulia bagi Allah. Siapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Biarlah jiwa kita selalu haus dan diisi firman Tuhan. Yang merindu
rindu kami boleh dipulihkan, kami boleh dibangun. Nyatakanlah berkat-Mu atas kami. Mungkin selama kami tahun 2020 ini banyak kegagalan, kelemahan, kejatuhan. Biarlah itu semua boleh dipulihkan oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan segala kebenaran-Mu saat ini. Beri kepada kami hati seperti hati Maria, yang duduk diam memperhatikan kebenaran yang diucapkan, yang disampaikan kepada kami. Biarlah itu boleh menyentuh kami, boleh memulihkan kami. Jauhkan daripada yang jahat, kuasa yang jahat, baik yang secara online maupun secara offline. Kami tahu Tuhan, yang online mudah terganggu oleh hal-hal yang lain di dalam ibadah hari ini. Biar mereka benar-benar juga konsentrasi seperti mereka ibadah saat offline. Nyatakanlah pertolongan-Mu atas kami. Kami tahu iblis setan sering menggoda kami. Bagaimana kami tidak mendengarkan firman-Mu, terlebih tidak melakukannya. Nyatakanlah berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh anugerah-Mu tercurah atas kami. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Sidang jemaatku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini adalah hari terakhir kita di dalam ibadah tahun 2020. Biarlah hari ini pun merupakan pesan bagi kita hari ini. Kita akan membacakan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 1 18 sampai yang ke-25. Beberapa kali, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan keempat, kita membaca akan bagian ini karena mengandung makna yang sangat dalam. Injil Matius pasal 1 ayat 18. Kita akan baca silih bergantian. Demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Tema Natal pada pagi ini, minggu yang terakhir pada tahun ini, adalah Natal menyatakan kehendaknya kepada kita. Natal menyatakan kehendak
kita di dalam kesulitan, ketika kita di dalam suatu pergumulan yang berat, sering kita takut, sering kita khawatir, sehingga berpikir untuk jalan yang terbaik, yang sempurna, supaya kita dapat melakukannya yang benar di hadapan Tuhan. Itulah yang selalu kita lakukan ketika kita takut dan ketika kita khawatir. Tentu adalah suatu pertanyaannya adalah, ketika kita takut, ketika kita gentar, kita memikirkan yang terbaik untuk hidup kita, pertanyaannya adalah, setelah kita akan melakukan suatu pikiran itu, perbuatan yang kita anggap benar dan baik dan yang sempurna itu, apakah pikiran tindakan yang akan kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau bukan? Ini yang pertanyaan yang sangat penting. Di dalam Yesaya dikatakan apa? Yesaya 55 di sana dikatakan bahwa ayat 55, pasal 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara yang terkasih di hadapan Tuhan, Yesaya sudah memberitahukan kepada kita, seringkali kita merencanakan, sering kita mempergumulkan yang terbaik, yang sempurna, padahal itu bukan yang terbaik, yang sempurna bagi Allah. Karena rancangan kita, pemikiran kita yang dikatakan sempurna, itu bagaikan perbedaan, different antara manusia dengan Allah yang begitu tingginya, bagaikan langit dan bumi itu. Akhirnya banyak rancangan dan rancangan yang akan kita kerjakan, itu banyak yang salah dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Walaupun itu yang terbaik, yang sudah kita renungkan, yang sudah kita pikirkan sedalam-dalamnya, tetapi itu bukan yang terbaik bagi Allah, sehingga seringkali keliru dan salah. Contohnya saja, ketika kita sudah masuk di dalam pacaran, kita berpikir sebelum kita masuk pacaran tentu kita bergumul, oh dia yang seiman, aku akan mendekati dia, berarti ini adalah kehendak Tuhan. Aku mencari yang seiman, aku mempergumulkannya, aku memperhatikannya, aku melihat dia sekian lama, sehingga akhirnya sudah sekian lama, bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, setelah saya memperhatikannya, kita berkumpul bersama, kita mengatasi masalah bersama, akhirnya saya memutuskan saya mau bersama dengan dia. Itu pemikiran kita. Tetapi setelah menikah, kenapa mereka bercerai? Sekali lagi, itu banyak terjadi, bukan hanya di dalam keluarga, di dalam bisnis, di dalam studi, di dalam kita menempuh akan kuliah kita. Kenapa banyak yang gagal, tidak selesai S1? Teman-teman saya banyak yang gagal. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagian yang kita baca di dalam bagian ini juga memberitahukan kepada kita bahwa ketika ada ketakutan daripada seorang yang bernama Yusuf, dia takut bahwa
tunangannya sudah hamil, mengandung. Kemudian dikatakan Yusuf adalah orang yang baik, Yusuf adalah orang yang tulus hati dan sebagainya. Tentu dia berpikir, ada juga pasti secara manusia ada ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya, sehingga malaikat itu berkata, jangan takut. Karena ada ketakutan-ketakutan di dalam hidupnya melihat tunangannya sudah hamil, mengandung. Yang kemarin kita sudah bicarakan bahwa dia secara diam-diam untuk menceraikannya dan tidak mencemarkan namanya di depan umum. Itu adalah sebuah belas kasihan. Saudara, ketika dia mempertimbangkan akan sesuatu yang dia rencanakan, yang dia pergumulkan, yang dia pikirkan, jalan yang terbaik, jalan yang sempurna, yaitu untuk menceraikan akan Maria secara diam-diam, supaya tidak mencemarkan, supaya ada belas kasihan, supaya ada suatu tidak ada masalah di kemudian hari. Tetapi ayat 20 di sana dikatakan, ketika ia mempertimbangkan maksud itu, ketika dia sedang mempertimbangkan, ketika dia sedang merencanakan yang terbaik yang dia ingin lakukan di dalam hidupnya, bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi Maria tunangannya itu, dan bagi masyarakat pada waktu itu, sedang mempertimbangkan, dia akhirnya memutuskan yang terbaik adalah menceraikan Maria itu. Ini belum dikerjakan, sedang mempertimbangkan, sedang mempergumulkan, dan itulah yang terbaik, tapi belum dikerjakan. Saudara, tetapi Tuhan berkata, itu bukan jalan. Jalanmu bagaikan langit dan bumi terhadap rancanganku. Akhirnya Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada Yusuf. Yusuf, itu bukan rancanganmu. Itu bukan rancangan Tuhan. Bukan. Itu bukan yang terbest apa yang sedang engkau pikirkan. Memang menurutmu itu yang terbest, tapi bagi Tuhan bukan yang terbest. Engkau menceraikan, itu bukan yang terbaik. Menurutmu terbaik, tapi bagiku, bagi Tuhan, itu bukan yang terbaik. Malaikat berkata, jangan engkau melakukan itu. Jangan engkau menceraikan akan Maria. Ambillah Maria sebagai istrimu. Selalu diberikan penegasan, dia hamil bukan dengan laki-laki lain, tetapi dari Roh Kudus. Ada penjelasan yang daripada Tuhan kepada Yusuf. Sekali lagi, ketika Tuhan berkata kepada Yusuf melalui mereka, itu tidak boleh, itu salah. Kemudian Tuhan memberikan alasan yang tepat, yang benar kepada Yusuf. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah katakan bahwa ini baru mau melakukan pemikiran yang terbest yang mau dilakukan. Tuhan langsung intervensi kepada Yusuf dan berkata, jangan lakukan itu.
Saudara, itulah kebaikan Tuhan. Puji Tuhan kalau hidup kita seperti itu. Ada sesuatu yang kita rencanakan, yang kita akan pikirkan baik-baik, sematang-matangnya. Mungkin sudah dikatakan bergumul dengan Tuhan. Kata rohaninya begitu. Aku sudah mempergumulkannya bersama dengan Tuhan, berpuasa, berdoa, membaca firman Tuhan. Dan itu pacar saya juga yang seiman, itu juga anak Tuhan, itu juga saleh, itu juga melayani Tuhan. Ketika kita mempergumulkan, Tuhan bilang tidak. Puji Tuhan. Tetapi ingat, seringkali Tuhan izinkan terjadi. Kita pikirkan, kita buat, kita pikirkan, kita rencanakan yang terbaik. Tuhan izinkan kita sampai melakukannya. Setelah kita melakukannya setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, baru Tuhan bilang itu salah. Kadang sering Tuhan mengizinkan itu terjadi. Sekali lagi, sering Tuhan itu izinkan terjadi dalam hidup kita. Tentu karena kesalahan kita, tentu karena kelemahan kita, tentu karena kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Dia. Sekali lagi, ada 2 macam. Yang bagian yang pertama, ketika kita sedang memikirkan yang terbaik dan akan memutuskan dan akan melakukan, Tuhan langsung menerbitkan, jangan kau lakukan itu. Tetapi di sisi lain, Tuhan bisa. Kamu sudah rencanakan, kamu sudah persiapkan baik-baik, dan kamu diizinkan Tuhan melakukannya. Akhirnya di tengah-tengah Tuhan bilang, itu salah. Adakah itu di dalam hidup kita? Saya harapkan Titin tidak salah, amin. Tian-tian, ya tidak salah. Saudara, seperti Paulus menganggap tindakannya untuk membunuh pengikut Kristus, untuk menganiaya pengikut Kristus, untuk mengejar orang-orang pengikut Kristus. Dia berkata, tindakan itu benar berdasarkan hukum Taurat, berdasarkan ajaran kitab Taurat. Dia berpikir begitu. Dia orang Sanhedrin. Dia berkata, aku adalah orang yang paling taat menurut hukum Taurat, hukum perjanjian lama. Oleh sebab itu, siapa yang melawan hukum perjanjian lama, termasuk pengikut Kristus, akan kukejar, karena dia melawan Allah menurut dia. Akhirnya dia lakukan itu. Tuhan izinkan itu terjadi. Membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, mengejar orang Kristen, menangkap orang Kristen, dan sebagainya. Tuhan izinkan. Tetapi saudara, di tengah perjalanan menuju Damsyik, Tuhan berkata, tindakanmu salah. Itu bukan kehendak Allah. Memang itu menurut kamu itu benar, tetapi menurutku itu salah. Engkau, Tuhan berkata, engkau sudah menganiaya aku. Siapa? Paulus berkata, kenapa aku bisa menganiaya kamu? Ketika Yesus berkata, ketika engkau menganiaya umatku, disitulah engkau menganiaya aku. Di tengah-tengah dalam kondisi dianggap benar oleh Rasul Paulus, tapi di dalam kondisi itu Tuhan katakan, Tuhan intervensi, itu salah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita seperti itu.
Kadang-kadang demi kebaikanmu, demi kebaikan Maria, seakhirnya tindakan itu salah. Demi kebaikan orang itu, akhirnya tindakan itu salah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada satu orang yang menuliskan kalimat ini yang disebut Dawson McAllister. Dia berkata demikian, ingatlah bahwa tujuan utama Tuhan dalam hidup kita adalah untuk kesempurnaan kita sendiri. Tentunya ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saudara, ingatlah bahwa tujuan utama Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membawa kebaikan di dalam hidup kita. Di sana dikatakan maksudnya apa? Tujuan Tuhan intervensi untuk kebaikan hidup kita. Kenapa saudara? Dia mengatakan, kenapa sampai dia mengatakan demikian? Karena kita ini terbatas. Karena kita manusia terbatas, rancangan kita pun terbatas. Akhirnya Tuhan mau intervensi atas kita. Tuhan kita ini tahu akhir dan awalan hanya hal yang kecil. Sekali lagi ini penting. Kita tahu awalan dan akhir. Tetapi itu adalah bagian yang paling kecil. Karena kita tidak tahu. Kita mungkin tahu, seperti di dalam Yakobus pasal 4. Di sana dikatakan begini. Aku ke sana. Aku akan datang ke sana. Aku yakin akan mendatangkan keuntungan bagiku. Tapi Yakobus berkata, tidak. Pengetahuan kita akan awalan dan akhir itu sangat sempit. Tuhan tahu alasan kita itu hanya yang luang lingkup terbatas. Tuhan tahu alasannya. Tuhan tahu keadaan kita hanya dalam ruang lingkup yang sempit. Oleh sebab itu Tuhan mau intervensi atas hidup kita. Masalahnya adalah ketika Tuhan intervensi, kita terima atau tidak, itu masalahnya. Tuhan intervensi melalui hamba Tuhan. Tuhan intervensi melalui orang tua. Tuhan intervensi melalui sahabat-sahabatnya. Padahal itu suara Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, kita terima atau tidak? Itu masalah besar dalam hidup kita. Seorang anak remaja ketika diberitahu pada remaja ini sering konsultasi dengan dia sama hamba Tuhan ini. Kemudian hamba Tuhan itu berkata, jangan lanjutkan, jangan lanjutkan, karena berbahaya. Tapi perempuan ini berkata, aku sudah mempergumulkannya, aku sudah
berdoa. Ini yang seiman loh. Pacarku seorang yang seiman. Aku sudah berdoa puasa. Akhirnya dia lakukan akan hubungan itu. 2 bulan kemudian datang kepada pendeta itu sambil nangis-nangis. Pak Pendeta, kenapa? Benar apa yang pendeta katakan? Ya sudah, nasi sudah jadi bubur. Di tengah-tengah kamu melakukannya, Tuhan sudah memberitahukan kepadamu melalui hamba Tuhan. Tapi engkau mengabaikannya. Sekarang kamu sudah nasi jadi bubur. Kamu menangis di hadapan hamba Tuhan. Mau jadi apa sekarang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan kepada kita. Pertanyaan yang sangat penting tadi adalah, ketika Tuhan sudah intervensi, apakah kita setuju dengan intervensi Allah? Itu masalahnya lagi. Saya selalu katakan kepada anak-anak muda, kamu yang pacaran dengan seiman aja belum tentu itu kehendak Allah. Kamu yang sealiran dalam masa pacaran aja belum tentu itu kehendak Allah. Kamu dalam masa pacaran aja dalam satu gereja itu belum tentu kehendak Allah. Saudara, sekali lagi ketika Tuhan intervensi dalam hidup kita, apakah kita setuju dengan intervensi Allah? Ingat, kita adalah manusia yang sulit mendengarkan kalimat-kalimat orang lain yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah apa yang sudah kita rencanakan. Oh, sulit sekali. Kalau aku mau A ya sudah, siapapun dia, pendeta pun tidak bisa mengubah dia. Oh ya betul, itu manusia. Sehingga pendeta ketika mengingatkan dan menasehati, pendeta pun itu dimusuhi. Ketika orang tua mengingatkan anaknya, sehingga anak orang tua pun dimusuhi sama anaknya. Ketika dosen menasehati, akhirnya dosen itu pun dimusuhi. Ketika sahabat-sahabat kita mengingatkan kita pun dimusuhi. Saudara, kita belajar daripada Yusuf. Gak tahu kalimat saya setuju dengan Sandi ya. Saya setuju dengan Sandi. Ketika kokomu ingatkan kamu jangan musuhin kokomu itu pada satu baik hati buat kamu. Supaya kamu dapat cowok yang benar-benar baik, yang sopan, yang seiman, dan sebagainya. Betul dapat saya? Ya, ini musuh ungkapan hatinya Pak Jasa. Jasa jangan musuhin kokomu ya. Kalau kamu musuhin ya terserah kamu deh. Kita belajar daripada Yusuf. Ketika Allah intervensi, apakah dia melawan? Tidak. Tapi ketika ia sedang mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut.
ambillah Maria sebagai istri. Akhirnya apa? Ayat 24. Setelah sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ia apa? Mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, intervensi daripada Allah tentunya itu sangat indah. Yusuf dan Maria akhirnya dipakai Tuhan. Kalau kita lihat lagi Lukas ketika Maria mengandung, malaikat datang kepadanya memberitahu bahwa engkau akan mengandung saat itu. Malaikat kemudian Maria berkata apa? Di dalam di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Kata Maria, Lukas 1 ayat ke-38, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan kata lain, di sini dikatakan Yusuf dan Maria memilih akan intervensi Allah. Walaupun itu sulit, walaupun itu di luar daripada nalar manusia, walaupun itu bukan seperti jalan yang terbaik, tidak mungkin itu. Aku akan mengandung, tidak mungkin. Kadang-kadang intervensi Allah itu banyak yang tidak mungkin, banyak yang tidak masuk akal, banyak yang di luar daripada rasio manusia, sehingga manusia itu menolak jalan Allah. Ingat, memang jalan Allah itu tidak bisa diselidiki oleh rasio manusia, oleh nalar pikir manusia. Memang betul. Karena Yesaya berkata, jalan pikiran manusia bagaikan langit dengan bumi, dengan pikiran Allah itu sendiri. Saudara, sekali lagi, seorang penulis Dawson McAllister berkata, kita bisa tahu akan intervensi Allah bisa Tuhan pakai melalui orang-orang tertentu, dan terlebih Tuhan memberikan jalannya melalui firman Tuhan. Ayat 105 Mazmur 106, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya Tuhan selalu berintervensi dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata, janganlah engkau mengambil perempuan yang bukan seiman, lakukanlah itu. Kalau Tuhan berkata, ketika engkau berbisnis, jangan ambillah hak milik orang lain, lakukanlah itu. Saudara, kemarin saya baru ketemu dengan satu orang. Orang itu cerita dengan saya, Pak Pendeta,
Ada satu orang teman saya sudah kaya, tapi suka mengambil haknya milik orang lain. Orang kaya ini mempunyai karyawannya. Ketika karyawan itu istrinya mati, nggak punya apa-apa. Terus karyawan-karyawannya yang lain mengumpulkan teman-temannya yang lain, mengumpulkan dana untuk karyawannya. Terkumpullah dana 70 juta. Kemudian dikasih kepada bosnya. Bos, ini kita kumpulkan dana untuk karyawan si A. Dia tidak punya apa-apa. Habis banyak utang untuk istrinya yang sakit dan akhirnya mati. Saudara, teman saya sudah mengingatkan bosnya, bos, semuanya uang itu dikasih kepada karyawan itu. Itu bukan hanya dari karyawan-karyawan, tapi dari orang-orang lain yang mengenal dia. Kemudian dikasih cuma 7 juta, 63 juta diambil sama bosnya lagi. Sudah diingatkan, bos, itu milik orang itu, jangan diambil. Suka ambil barang miliknya orang, sudah diingati. Sekarang punya uang banyak, tapi hidupnya setengah badan saja. Kakinya sudah tidak bisa gerak, badannya tidak bisa gerak. Yang bisa gerak cuma mulut, mata, dan kuping saja. Makan pun makan sedikit. Apa artinya hidup seperti itu? Sudah diingatkan, jangan ngambil milik orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, tapi memang manusia sekali lagi, kalau sudah itu keinginannya, dia beritahu, akhirnya teman saya dimusuhi, dikeluarkan dari pekerjaan gara-gara itu saja. Itu manusia. Tuhan sudah intervensi dalam tengah-tengah hidupmu seperti itu, dan Tuhan pakai karyawan yang lain untuk mengingatkan, tetapi tidak pernah digubris. Ini keputusanku, ini kehendakku, siapa yang lawan. Akhirnya ada orang yang hanya memberitahukan, orang itu pun dikeluarkan dan bekerja. Tidak apa-apa. Manusia suka melawan. Padahal firman Tuhan sudah beritahu itu menjadi pelita bagiku, kakiku, dan terang bagi jalanku. Ikutilah firman Tuhan. Kalau misalnya Jenny diberitahu sama Musa, memberitahukan, akhirnya pemberitaan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Dan itu cewek yang bukan Kristen, kamu ambil aja dari pacarmu. Itu pasti bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan kau dengar kalimat itu. Semua perkataan itu dari firman Tuhan. Dengarkan kalimat itu, karena itu intervensi Allah bagimu. Saudara, coba kita renungkan hidup kita di tahun 20 ini apa? Benar tidak hidup saya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Ingat, hamba Tuhan, orang tua, dosen, guru, sahabat, ketika intervensi Allah pakai untuk intervensi kepada kita sesuai dengan firman Tuhan, dengarkan itu, jangan dimusuhi. Jangan. Dan jangan. MD berpikir
Saya usia 28 misalnya, ada cowok yang non-Kristen mau bersama dengan saya, langsung saya ingatkan, jangan. Enggak usah, aku sudah tua, berarti nggak dapat gimana? Itu pemikiran manusia. Kalau begitu ada orang, ketika hamba Tuhan berkata jangan, kalau begitu aku selibat aja, gak usah kawin. Kalimat itu keluar dari mulut seorang perempuan ketika hamba Tuhan berkata demikian. MDS sudah 20 tahun. Jangan ambil cowok itu. Walaupun dia ganteng, dia cantik, dia pintar, jangan. MD bilang, di kesempatanku aku ambil. Langsung MD marah sama Musa, hendak ke gereja GPMI lagi. Bisa nggak kayak gitu ya? Nggak bisa. Secara manusia itu bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, langsung musuh pendetanya. Itu bisa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Tuhan selalu intervensi ketika kita salah melangkah. Kita sudah pikirkan secara matang-matang bahwa itu adalah yang terbaik, yang terbest. Tapi Tuhan berkata, sudah, jangan. Yusuf dikatakan memilih akan apa yang disampaikan oleh Tuhan, memilih akan intervensi Allah. Biar firman Tuhan saat ini menolong kita bahwa jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Engkau memimpin kami ya Tuhan untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Secara manusia kami menganggap itu benar, baik, yang terbagus, tetapi itu bukan. Kalau Engkau sudah intervensi, ajarkan kami menerima itu semua. Kami percayakan semuanya hidup kami. Jangan keraskan hati kami ketika Engkau intervensi. Mohon pertolongan-Mu, mohon anugerah bagi kami. Kami ingin tahun 2021 lebih baik lagi daripada tahun 2020. Apalagi keadaan semakin sulit, kami mau Engkau selalu intervensi dalam hidup kami, membetulkan hidup kami, membetulkan jalan kami, membetulkan rancangan kami. Kalau kami sudah jalan di tengah-tengah jalan saat ini itu salah, intervensilah ya Tuhan yang terbaik bagi kami. Jangan keraskan kami ya Tuhan, jangan. Berikan kepada kami kelelaan, mau diingat, ditegur, dimotivasi, diteguhkan oleh hamba Tuhan, oleh orang tua, oleh dosen, oleh sahabat-sahabat kami. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang baik. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Segala sesuatu yang tidak dipersiapkan pasti akan seperti ini. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita siapkan yang terbaik buat Tuhan.
Bagi jemaat yang online dapat memberikan persembahannya ke rekening gereja yang tertera di layar LCD. Hai, siarkan di gunung. selesai tepat pada waktu. Terima kasih Bapak, dan sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah dari tempat ini.
Kiranya Engkau sertai lindungi kami di perjalanan Tuhan, agar kami boleh sampai kembali tempat kami dengan selamat. Terima kasih Bapa, inilah setiap doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa kita di surga. Doksologi. Sampai Kristus datang kedua kalinya, sampai menjemput saleh-salehnya, Engkau sekali